Hajar Malaysia U23 2-0. Vietnam berhasil lolos semifinal SEA Games. Indonesia punya kesempatan lolos asalkan bisa menang selisih 3 gol lawan Myanmar. FAM ngamuk tak terima kalah. Federasi Vietnam, udah kami bantu tuh. Kocak kalau kalah lagi sama Myanmar. Drama SEA Games makin pecah, makin pedas, makin absurd, dan makin cocok jadi tontonan prime time. Malaysia tumbang, Vietnam melaju, Indonesia masih punya peluang. Dan di balik layar, federasi dan fans Malaysia diam-diam berdoa supaya Indonesia kepleset lawan Myanmar biar mereka bisa nyodok posisi runner-up terbaik. Bro, level intrik regionalnya udah kayak politik kampus. Kita mulai dari laga panas Malaysia versus Vietnam. Laga yang bikin timeline Malaysia kebakar lebih dari pertandingan itu sendiri. Vietnam masuk lapangan dengan mental, hari ini kita ngurus masa depan Indonesia juga. Mainnya rapet, neken dari awal, transisi cepat, dan semua gerakan itu kayak udah dipraktekin 500 kali. Sementara Malaysia, main kayak lagi ngafal lirik lagu yang gak pernah mereka dengar. Gol pertama bikin Malaysia goyang, gol kedua bikin Malaysia nunduk, dan bikin seluruh SEA Games mendadak punya subplot baru, bantuan dari Vietnam untuk Indonesia. Begitu peluit akhir berbunyi, Federasi Sepak Bola Vietnam langsung ngegas lewat komentar paling sarkas di dunia. Udah kami bantu tuh, kocak kalau masih kalah lagi sama Myanmar. Buset, ini udah bukan sindiran halus, ini sindiran pakai toa masjid subuh volume 100. Dan lucunya, timeline sepak bola Asia Tenggara langsung pecah ketawa. Dari Malaysia, reaksinya juga gak kalah panas. FAM ngamuk, katanya hasil itu tidak mencerminkan kualitas Malaysia. Tapi netizennya balas, justru itu yang mencerminkan. Nyaring banget. Fans Malaysia marah, media Malaysia marah. Federasinya marah, pemainnya murung, dan di tengah kekacauan itu, mereka langsung mulai perhitungan matematis siapa yang masih mungkin lolos sebagai runner-up terbaik. Dan hasilnya, 1. Mereka butuh Indonesia kalah lawan Myanmar. Yap, biarpun habis dipermalukan Vietnam, Malaysia masih punya celah kecil buat naik peringkat. Asal Indonesia kepleset lawan Myanmar. Makanya federasi dan fans Malaysia serempak mulai berdoa. Bukan doa kemenangan mereka, tapi doa kekalahan Indonesia. Bro, jarang-jarang doa sepak bola negara tetangga isinya, ya Tuhan, tolong Myanmar menang 3-0. Timeline Malaysia jadi lucu. Ada yang bilang, Indonesia kuat sih, tapi siapa tahu mental mereka drop. Ada juga yang bilang, kami nggak bisa lolos, tapi kami masih bisa berharap Indonesia nyungsep. Komedi. Tapi justru kondisi ini bikin tekanan Indonesia jadi naik 2 kali lipat. Karena sekarang bukan cuma soal menang, tapi harus menang selisih 3 gol lawan Myanmar. Dan itu bukan target gampang, terutama kalau udah masuk tekanan SEA Games. Myanmar ini tim yang unpredictable. Kadang kita bantai, kadang kita pusing 7 keliling. Dan kalau Indonesia main tegang, ngejar angka, buru-buru cari gol, itu biasanya buyar. Tapi kalau main sabar, percaya diri, agresif, fokus dari menit awal, peluang untuk menang besar itu gede banget. Garuda punya kualitas untuk itu. Yang dibutuhkan cuma mental kill mode dari awal. Kondisi sekarang begini, Vietnam udah bantu, Malaysia lagi berharap kita jatuh. Indonesia tinggal selangkah. Dan satu laga bakal menentukan marah atau bahagianya se-Asia Tenggara. Yang bikin makin panas adalah komentar Vietnam yang tadi. Komentar itu nempel di kepala seluruh fans Indonesia. Udah kami bantu, jangan lucu-lucuan lagi. Dan orang Malaysia pasti makin panas ngelihat Indonesia dikasih golden ticket kayak begitu. Karena kalau Indonesia lolos, Malaysia nggak punya apa-apa lagi selain nyalahin diri sendiri. Tapi kalau Indonesia gagal, wah, timeline Malaysia bakal jadi pesta kemampi api. Jadi pertandingan Indonesia versus Myanmar bukan lagi pertandingan biasa. Ini pertandingan yang menentukan nasib Indonesia, menentukan mimpi buruk atau harapan Malaysia, menjawab sindiran Vietnam, dan menentukan siapa yang jadi meme besok. Dan bayangin,
Kalau Indonesia menang besar, misalnya 3-0, 4-1 atau lebih, itu bukan cuma tiket semifinal. Itu bakal jadi jawaban langsung ke Malaysia, Vietnam, dan seluruh Asia Tenggara. Tapi kalau Indonesia gagal, bro, netizen bakal pecah, Malaysia bakal pesta, dan komentar Vietnam bakal jadi kenyataan paling pedih tahun ini. Yang jelas, panggungnya udah disiapkan, tekanannya udah dibangun, dramanya udah meluap. Sekarang, tinggal satu pertanyaan. Apakah Indonesia bisa mengubah bantuan Vietnam dan doa buruk Malaysia jadi jalan mulus ke semifinal, atau justru masuk panggung utama buat jadi bahan tertawaan se-Asia Tenggara? Kita lihat nanti, dan semoga Garuda naik ke semifinal dengan skor yang bikin semua doa tetangga mental semua.